Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-62. Hari ini kita akan mengkaji sebuah hikmah dari peristiwa sejarah masa lalu yang luar biasa, yang sangat berpengaruh pada perkembangan dakwah dan peradaban Islam sampai hari ini. Peristiwa itu terjadi di bulan ini, bulan Zulhijjah. Kita masih berada di bulan Zulhijjah dan di episode yang lalu kita telah mengulik sejarah munculnya dua hari raya. Hari Raya Idul Adha di bulan Zulhijjah maupun Hari Raya Idul Fitri. Umat Islam memiliki dua hari raya yang sesungguhnya sudah diwariskan dari masa-masa sebelum Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi di zaman Rasulullah ini kemudian diorientasikan lebih kepada kebajikan, pada keimanan, pada ketauhidan, dari yang sebelumnya hanya bermewah-mewah dengan ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembah berhala, beragama pagan, diarahkan kembali sebagaimana telah diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah Baitullah itu untuk bertauhid, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nah, masih di bulan Zulhijjah ini ada sebuah peristiwa penting yang kelak akan menjadi tonggak sejarah bagi perkembangan Islam ke masa depan. Di bulan Zulhijjah itu, di saat Nabi sedang mengembangkan dakwahnya, karena Allah memerintahkan Nabi untuk mendakwahkan Islam secara terbuka kepada kalangan kaum kafir Quraisy yang saat itu melakukan penentangan luar biasa. Peristiwa itu adalah masuknya seseorang yang sangat disegani bersyahadat di hadapan Rasulullah menjadi muslim dan kelak akan menjadi tokoh yang menegakkan dakwah Islamiyah dan menjadi sejarah yang tidak terlupakan bagi umat Islam. Dia adalah Umar ibnul Khattab atau sering kita sebut sebagai Umar bin Khattab. Awal-awal masa kenabian itu Rasulullah menghadapi tantangan yang luar biasa dari kaum kafir Quraisy. Allah memerintahkan kepada Rasulullah melalui wahyu, di antaranya dalam surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan 3 untuk melakukan dakwah secara terbuka kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Hei orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan kepada manusia, dan Tuhanmu agungkanlah. Awalnya Rasulullah mengajak orang-orang dekatnya untuk mengimani wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Di antaranya misalnya adalah kepada istri beliau, Siti Khadijah, sebagai wanita yang pertama masuk Islam. Dikenal dalam golongan as-sabiqunal awwalun, para sahabat yang masuk Islam di awal-awal masa kenabian. Setelah itu adalah keluarga beliau dan kemudian di antaranya adalah sepupunya yang tinggal bersama beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang lainnya lagi adalah sahabat dekatnya, teman sepermainannya sejak kecil yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian paman beliau yang senantiasa membela beliau, menghormati dan menjadi orang yang disegani, senantiasa mendampingi Rasulullah dalam perjuangannya, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan kemudian sejumlah kalangan yang semakin luas, semakin melebar, dan kemudian terbuka dakwah beliau kepada kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Dari tahun ke tahun semakin banyak saja yang mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW ini. Tetapi seiring dengan itu penentangan secara terbuka dari orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang tinggal di Mekah, di mana mereka lebih suka menyembah berhala-berhala.
warisan dari nenek moyangnya yang mengarah kepada agama pagan, menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewi dan seterusnya. Mereka menentang apa yang dilakukan atau didakwahkan oleh Rasulullah itu. Sehingga digambarkan oleh Al-Quran, Nabi Muhammad yang tadinya dihormati, disegani oleh kalangan kafir Quraisy, penduduk Mekah pada waktu itu, karena beliau termasuk bangsawan yang dipercaya secara turun-temurun keluarga beliau ini untuk merawat Ka'bah Baitullah itu. Karena Baitullah sebagaimana kita tahu adalah warisan dari Nabi Ibrahim. Kemudian kepada Nabi Ismail dan turun-temurun sampai kepada keluarga Abdul Muthalib dan akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah dari keluarga bangsawan yang dihormati, disegani oleh masyarakat atau penduduk Mekah pada waktu itu. Tetapi ketika beliau mendakwahkan agama tauhid yang menyembah hanya kepada Allah semata dan kemudian menafikan atau mencoba menghilangkan Tuhan-Tuhan berupa patung-patung dan dewa-dewi itu, maka beliau mendapatkan tentangan dari masyarakat yang tinggal di kota Mekah itu. Semakin lama semakin keras. Sampai di tahun ke-6 itu, di awal dakwah beliau, penentangan semakin gila-gilaan. Bahkan beliau disebut-sebut oleh masyarakatnya pada waktu itu telah berubah pikiran menjadi orang yang gila. Dianggap sebagai tukang sihir, dianggap sebagai penyair, dan dibully oleh masyarakatnya pada waktu itu. Digambarkan dalam sejumlah ayat, diantaranya dalam surat As-Saffat ayat 36. Wa yaquluna a inna latariku alihatina lisyairim majnun. Dan mereka berkata, apakah benar kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang penyair gila? Ayat ini menggambarkan secara implisit betapa terjadi kehebohan di kalangan masyarakat kafir Quraisy waktu itu yang menyembah Tuhan-Tuhan berhala itu. Sehingga mereka menggambarkan ini ada orang gila, Muhammad telah menjadi gila. Tetapi disebut-sebut sebagai penyair, menunjukkan bahwa wahyu, isi Al-Quran, ayat-ayat, ya firman-firman Allah itu dianggap oleh mereka sebagai sebuah syair, di mana kalangan Arab pada waktu itu memang sangat suka bersyair. Menunjukkan ada tata bahasa, keindahan bahasa, sastra yang terkandung di dalam bahasa Al-Quran itu. Tetapi mereka mengatakan gila ini Muhammad. Di ayat-ayat yang berbeda itu berulang kali oleh mereka menyebut Muhammad adalah seorang yang gila, seorang tukang tenung, seorang ahli sihir. Di ayat ini disebut sebagai penyair yang telah gila. Menunjukkan kehebohan yang luar biasa yang terjadi pada masyarakat Quraisy pada waktu itu. Nah, di antaranya ada seorang pemuda berusia kurang lebih 27 tahun yang sangat marah, sangat murka terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada waktu itu, yang menginginkan masyarakat kafir Quraisy meninggalkan sesembahan mereka, meninggalkan agama nenek moyang mereka yang sudah mentradisi selama ratusan bahkan ribuan tahun di kalangan mereka menyembah berhala-berhala itu. Dia adalah Umar bin Khattab. Dia begitu murkanya, saking murkanya kemudian ingin membunuh Muhammad bin Abdullah itu. Nah, diceritakan dalam sejarah pada waktu itu Umar bin Khattab sedang murka. Seorang preman yang sangat disegani, pemuda yang suka berkelahi, pemuda yang suka minum-minuman khamr, bermabuk-mabukan dengan karakter yang sangat keras dan ditakuti oleh kebanyakan kalangan pemuda atau masyarakat Quraisy pada waktu itu, marah dikarenakan Nabi Muhammad semakin berani menyampaikan dakwahnya secara terbuka dan pengikutnya semakin banyak. Selain orang-orang dekatnya, keluarga dekatnya, sepupunya, anak-anaknya, pamannya juga semakin meluas. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab kemudian memutuskan untuk mencari Muhammad bin Abdullah. Ketika dia sedang mencari Muhammad bin Abdullah itu bertemulah dengan seorang penduduk Mekah yang lain yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Melihat Umar bin Khattab yang sedang marah itu, Nu'aim bertanya kepada Umar, "Ada apa wahai Umar?"
Umar menjawab bahwa dia sedang mencari Muhammad bin Abdullah. Untuk apa? Aku mau membunuhnya karena dia telah merusak tatanan masyarakat kita dan sedang mendakwahkan agama yang merusak warisan tradisi dari nenek moyang kita semua. Saya akan membunuhnya. Tetapi apa kata Nuaim ini? Kenapa kamu mesti mencari Muhammad untuk membunuhnya, sementara keluargamu sendiri, adikmu sendiri ternyata sudah mengikuti agamanya Muhammad itu? Semakin murkalah Umar bin Khattab dan bertanya kepada Nuaim, siapa yang sudah masuk Islam itu, mengikuti agama Muhammad itu? Disebutlah adiknya Umar bin Khattab, yaitu Fatimah dan suaminya. Maka bergegas Umar bin Khattab kembali ke rumahnya mencari adiknya dan ketemulah adiknya sedang bersama suaminya ternyata sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang kita kenal dalam sejarah ayat yang dibaca itu adalah surat Toha. Ketika dia datang dalam kondisi marah melihat adiknya sedang membaca ayat-ayat Quran, maka semakin murkalah Umar bin Khattab berusaha merebut lembaran itu sambil memukul adiknya dan suami dari adiknya itu. Suami adiknya dipukul terpelanting. Kemudian adiknya berusaha melindungi, dipukul juga sampai berdarah-darah. Dalam kondisi seperti itu, adiknya berusaha menyelamatkan lembaran yang tadi dibacanya itu, yang justru kemudian menarik perhatian dari Umar bin Khattab dan meminta, lembaran apa itu yang tadi sempat kamu baca? Adiknya berusaha untuk melindungi lembaran yang berisi wahyu dalam surat Toha itu. Tetapi akhirnya memaksalah Umar bin Khattab ini untuk bisa mendapatkan lembaran itu dan kemudian membacanya. Nah, pada saat membaca isi ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam surat Toha itu, tiba-tiba Umar bin Khattab tertegun. Kenapa? Karena dia mendapati betapa susunan bahasa yang ada di dalam surat Toha itu begitu indahnya. Meskipun Umar bin Khattab ini adalah seorang preman yang suka berkelahi, sifatnya sangat keras dan seterusnya, ternyata hatinya itu lembut. Dia adalah orang yang juga suka bersair sebagaimana kaum Quraisy pada waktu itu. Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 1-8 yang dibaca oleh Umar bin Khattab itu. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Tuhan yang maha pemurah, yang bersemayam di arsy, kepunyaannya lah segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia mempunyai Al-Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik baginya. Umar bin Khattab tidak pernah membaca syair seindah itu secara bahasa, dan yang lebih menyentuh lagi adalah isi makna yang terkandung di dalamnya yang memperkenalkan Tuhan, Sang Pencipta jagat raya. Tiba-tiba dia termenung, dia tercenung, terpesona dengan apa yang sudah dibacanya itu. Dan kemudian dia ingin bertemu dengan Muhammad bin Abdullah yang telah menjadi Rasul Allah itu. Maka dia memutuskan untuk menemui Muhammad bin Abdullah, bertanya kepada adiknya,
dan kemudian diberitahukan bahwa Nabi Muhammad sedang bersama para sahabat di Bukit Sofa. Maka bergegaslah Umar bin Khattab menuju ke Bukit Sofa itu sambil membawa menenteng pedangnya. Dan ketika berada di Bukit Sofa itu kemudian dia bertanya kepada orang di sekitar situ, di mana Muhammad? Ada di sebuah rumah di Bukit Sofa itu. Di dalamnya Nabi Muhammad sedang bersama para sahabat, di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ini adalah paman Nabi yang juga baru masuk Islam dan sangat melindungi, senantiasa mendampingi Nabi untuk menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang penduduk Mekah yang menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu. Ketika tahu bahwa yang datang adalah Umar bin Khattab, maka khawatirlah Hamzah ini dan kemudian maju ke depan, membukakan pintu untuk menghadapi Umar bin Khattab. Dia berkata, apa yang mau dilakukan oleh Umar bin Khattab? Kalau dia mau mencelakai Muhammad bin Abdullah, maka saya akan menghadapinya, akan menebas lehernya dengan pedang yang dibawa oleh Hamzah bin Abdul Muthalib itu. Yang julukannya adalah Asadullah, singa Allah, karena senantiasa mendampingi dan menjaga Rasulullah, melindungi terhadap serangan orang-orang kafir Quraisy itu. Ternyata Umar bin Khattab ingin bertemu dengan Rasulullah untuk menyatakan keislamannya dan kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak saat itu maka Umar bin Khattab menjadi bagian dari sahabat-sahabat Rasulullah, barisan umat Islam yang terus mendakwahkan agama Islam itu secara terbuka kepada kalangan kaum kafir Quraisy itu. Terjadi konflik yang luar biasa antara umat Islam yang jumlahnya masih sedikit dengan tokoh-tokoh dan masyarakat pada umumnya yang menentang dakwah Rasulullah. Konflik itu terus berlangsung seperti yang kita baca di dalam sejarah sampai Nabi dan para sahabat melakukan atau memutuskan hijrah keluar dari kota Makkah karena terdesak oleh serangan, oleh intimidasi dan kekerasan yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy itu. Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, termasuk Umar bin Khattab, Abu Bakar, Hamzah dan seluruh sahabat-sahabat lainnya. Dan kelak beberapa tahun kemudian umat Islam semakin berkembang di Madinah dan akhirnya bisa menaklukkan kota Makkah itu. Maka berkembanglah peradaban Islam di bawah pimpinan Rasulullah Muhammad SAW yang berpusatkan di kota Madinah. Dan kota Mekah menjadi kota suci utama di mana Baitullah, Ka'bah berada sebagai kiblat umat Islam pada saat itu sampai hari ini. Umar bin Khattab menjadi sahabat utama yang terus berada di sisi Rasulullah untuk mengembangkan, menyampaikan dakwah keislaman itu. Dia bisa dikatakan sebagai orang yang kedua tangan kanan dari Rasulullah selain Abu Bakar As-Siddiq. Maka yang kedua adalah Umar bin Khattab bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Begitu cintanya Umar bin Khattab itu kepada Rasulullah. Sehingga sampai di akhir hayat Rasulullah ketika Rasulullah wafat itu, Umar bin Khattab adalah seseorang yang sangat terguncang hatinya, terguncang jiwanya, dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Rasulullah, utusan Allah itu akhirnya wafat juga. Sehingga digambarkan dalam sejarah, dalam sebuah cerita yang sangat dramatis, ketika Rasulullah wafat di Madinah, Umar bin Khattab menarik pedangnya dan kemudian mengatakan kepada siapa saja orang yang ditemuinya bahwa Rasulullah belum wafat. Barang siapa mengatakan Rasulullah wafat, maka dia akan berhadapan dengan Umar bin Khattab dengan pedangnya itu. Tidak ada yang berani mendekat karena melihat Umar bin Khattab sedang terpukul, terguncang jiwanya. Salah satunya kemudian yang bisa mendinginkan Umar bin Khattab adalah sahabat lainnya yang juga sangat dekat dengan Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Dia mengatakan kepada Umar dan kepada sahabat yang lain bahwa Rasulullah memang sudah wafat dan kemudian membacakan sebuah firman Allah terkait dengan wafatnya Rasulullah itu di dalam surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul
qad khalat min qablihir rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi falay yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Abu Bakar kemudian menegaskan kepada Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya bahwa Nabi Muhammad Rasulullah adalah manusia biasa yang bakal wafat. Sedangkan Allah adalah zat Tuhan yang maha hidup, menguasai segala-galanya. Barang siapa menyembah Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah ingkar kepada Allah. Sahabat sekalian, dengan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar itu, kemudian Umar bin Khattab menjadi menundukkan kepala dan kemudian lemas badannya, menyadari bahwa Rasulullah telah meninggalkan mereka semuanya. Ringkas kata, kemudian wafatlah Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah Muhammad SAW dan bertahan dalam pemerintahan itu sekitar 2 tahun saja. Dan setelah itu Umar bin Khattab dipilih untuk menggantikan Abu Bakar As-Siddiq itu. Di tangan Umar bin Khattab inilah kemudian dakwah Islamiyah dan wilayah pemerintahan Islam itu menjadi sedemikian meluasnya dan sangat maju. Kurang lebih 10 tahun Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua dalam Khulafaur Rasyidin itu. Di tangan beliaulah peradaban Islam dan pemerintahan Islam maju luar biasa. Julukannya adalah Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Di tangan beliau itu militer pasukan Islam memiliki kekuatan yang luar biasa. Bisa mengalahkan 2 imperium besar, 2 kekuatan besar. Di timur ada Persia, sedangkan di barat ada Bizantium atau Romawi. Semuanya bisa dikalahkan di zamannya pemerintahan Umar bin Khattab itu. Kekuasaannya meluas dan membebaskan wilayah-wilayah yang dikuasai dijajah oleh Persia maupun Romawi itu. Di antaranya adalah kawasan Mesir, kawasan Palestina, Irak, dan Asia Kecil. Sehingga pemerintahan Islam pada waktu itu yang berpusat di Madinah memiliki wilayah yang sedemikian luasnya di luar Jazirah Arabia itu. Di zaman beliau juga diciptakan kalender Hijriah yang kita kenal sekarang ini. Untuk apa? Untuk menata administrasi pemerintahan di zaman itu. Selain itu, beliau juga mendirikan Baitul Mal untuk menata perekonomian dan kesejahteraan umat. Dan sebagainya, beliau adalah seorang khalifah yang hebat, khalifah yang ulung, administratur yang hebat, sehingga bisa menata sistem pemerintahan yang mensejahterakan dan memajukan peradaban Islam pada waktu itu. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab ini juga dibangunlah Masjidil Haram yang ada di Mekah. Dibangun dan direnovasilah, dibesarkan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Termasuk dibangun dan direnovasi Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jadi kita melihat betapa sejak zamannya Umar bin Khattab inilah peradaban Islam mulai mendapatkan pondasi yang kuat secara politik, secara militer, secara ekonomi, dan secara peradaban yang kelak akan berganti-ganti secara generasi ke generasi menjadi semakin hebat dan menemukan puncak kejayaannya di zaman keemasan Islam. Oke sahabat sekalian, inilah sekelumit kisah sejarah mumpung berada di bulan Zulhijjah, di mana seorang yang bernama Umar bin Khattab yang awalnya adalah seorang preman yang suka mabuk-mabukan, yang menyembah berhala, yang keras dan sebagainya, ternyata dilunakkan hatinya
oleh Islam, oleh Rasulullah, dan kemudian begitu cintanya kepada Rasulullah, kepada agama ini dan kepada Allah, mengembangkan dakwah yang luar biasa. Maka sahabat sekalian, kita tidak boleh underestimate terhadap seseorang yang sekarang mungkin masih belum mendapat petunjuk. Kita mendapatkan cerita yang begini dalam sejarah Islam, cukup banyak sahabat-sahabat yang tadinya menentang Islam, tapi akhirnya menjadi pembela Islam yang luar biasa. Bahkan Rasulullah kemudian menyebut Umar bin Khattab itu adalah salah satu dari sekian sahabat, para pejuang yang insya Allah dijamin oleh Allah masuk ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh, masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan inspirasi dan hikmah kepada kita semua untuk senantiasa berada di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita sampai di akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.